Selain dikenal sebagai kota wali, Cirebon juga menyimpan ragam tempat wisata ziarah. Salah satunya adalah sebuah kompleks makam di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Di area makam ini terdapat sebuah makam yang diyakini bersemayam jasad seorang penyebar agama Islam di zaman dahulu, yang juga merupakan cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Syekh Raja Muhammad, nama dari tokoh penyebar agama Islam tersebut. Masyarakat setempat juga mengenalnya dengan julukan Pangeran Luhung. Cirebon sebagai kota yang terletak di wilayah pantai utara Tanah Jawa ini merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Terbukti dari banyaknya peninggalan dan juga wisata ziarah yang dapat dikunjungi di wilayah ini. Kali ini saya akan mencoba menelusuri lebih dalam lagi mengenai sejarah dari jejak penyebaran agama Islam yang berada di kota yang dikenal sebagai kota para wali ini. Saya pun menemui juru kunci untuk mencari informasi tentang sosok beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, di sini ada juru pelihara makam tidak, Bu? Ada. Dengan Pak Ahmad Kosasi. Iya. Ada dashboard di sebelah sana. Mangga. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, saya Lisa. Bapak dengan siapa? Raden Ahmad Kosasi. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Sebagai juru pemelihara Syekh Raja Muhammad. Pemelihara makam dari Syekh Raja Muhammad. Beliau itu siapa, Pak? Itu adalah mereka wali Allah Habibullah yang merupakan cucunya Syekh Syarif Hidayatullah. Itu menurut sejarah. Ya, berarti ada sejarahnya ya, Pak ya? Iya, ada sejarahnya. Ya, itu bagaimana, Pak? Sejarahnya dari beliau sendiri, Pak? Oh, dari sejarah Syekh Raja Muhammad itu menurut para ulama besar, para kiai, para habaib, itu merupakan wali Allah Habibullah. Beliau adalah cucunya Syekh Syarif Hidayatullah, itu dari Dewi Kaunganten. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah kawin dengan Dewi Kaunganten, punya anak dua, Pangeran Sapakingging dan Ratu Winaon. Nah, Ratu Winaon nikah dengan Sultan Jakarta, putra Fatahillah, itu mempunyai anak namanya Syekh Raja Muhammad. Beliau itu singgah di Buntet pesantren, ya. Nah, sudah di pesantren, beberapa lama kemudian akhirnya dia hijrah lagi ke daerah pesisir Mundu, yaitu di Alas yaitu pesisir yang sekarang namanya Luwung, Desa Luwung, Kecamatan Mundu. Tapi Syekh Raja Muhammad disebut Mbah Luhung. Itu Mbah Luhung itu julukan dari pemberian dari pun eyangnya yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Itu diantaranya. Ya Pak, bagaimana Pak peranan dari Syekh Raja Muhammad sendiri selaku penyebar agama Islam di sini, khususnya di wilayah Cirebon ini? Bagaimana pengaruhnya seperti itu Pak? Nah, untuk peran sebagai penyebaran agama Islam yang mana adalah Syekh Raja Muhammad itu sudah merupakan hijrah ke sini ke daerah pesisir Mundu. Kemudian beliau itu membuat suatu padepokan. Ya dulu namanya padepokan dan sekarang mungkin pesantren ya namanya di sini. Nah, kemudian menyebarkan Islam di sini alhamdulillah dengan jerih payahnya Syekh Raja Muhammad. Kemudian pada waktu itu masih masyarakatnya kemudian menganut agama-agama Hindu Buddha. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan Syekh Raja Muhammad, akhirnya wilayah Mundu itu merupakan siar agama Islamnya maju. Nyatu. Itu pengaruhnya gimana? Karena beliau itu mempunyai karamatnya yang besar, barokahnya yang besar, di antara menurut riwayat dari para ulama, para kiai. Bapak, saya bisa melihat dari makamnya Syekh Raja Muhammad? Bisa. Ayo, ya. Ya Pak, di sini terdapat juga banyak makam ya. Sebenarnya ini makam dari siapa Pak?
Ini adalah makam-makam ya santrinya Syekh Raja Muhammad. Ya terutama makam itu adalah makam utama Syekh Raja Muhammad yang di dalam, yaitu yang sebelah timur itu adalah putranya, yaitu Pangeran Anom, Pangeran Martasari. Kemudian yang di depan adalah istrinya, itu Dewi Purbasari, putrinya Pangeran Cempaka. Dan ini yang ada di sini adalah ini santri-santrinya. Jadi khodim-khodimnya beliau ini, ya, yang sangat ngabdi sekali terhadap Syekh Raja Muhammad. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, saya pun menggali cerita dari seorang sejarawan tentang sosok Pangeran Raja Muhammad. Ini makam Pangeran Raja Muhammad atau dikenal juga dengan nama Pangeran Raja Luwung. Kata Luwung dalam bahasa Cirebon itu berasal dari kata luhung. Pangeran Raja Muhammad adalah seorang yang berilmu tinggi, makanya disebut luwung atau luhung. Tapi orang Cirebon tidak terbiasa menyebutnya dengan kata-kata luhung. Jadi luwung. Julukan itu sendiri Pak, itu sebenarnya dari siapa Pak? Dari masyarakat, dari orang-orang Cirebon yang hidup pada masa itu. Beliau adalah salah seorang empu atau ahli membuat senjata, dan senjata yang beliau buat itu sangat bermanfaat bagi kewibawaan Cirebon sebagai sebuah negara. Nah, peranannya sendiri Pak di wilayah ini, beliau itu tokoh seperti apa sih di sini sendiri? Di sini adalah sebuah tempat kepandaian atau tempat industri membuat senjata, dan beliau ini salah seorang empunya. Dan Sunan Gunung Jati sendiri yang mentaktiskan beliau itu sebagai seorang empu, sebab pada masa itu Sunan Gunung Jati pernah memesan memiliki bahan untuk dibuatkan senjata, dan pada masa itu Pangeran Raja Muhammad membuatkannya dengan begitu serius, hingga ketika memberikan hasilnya kepada Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati itu mengakui bahwa kamu memang keahliannya di bidang ini. Nah, keterkaitannya sendiri Pak dengan Sunan Gunung Jati itu seperti apa Pak? Beliau adalah salah satu cucu dari Sunan Gunung Jati, dan beliau adalah satu-satunya cucu Sunan Gunung Jati yang memiliki profesi sebagai ahli membuat senjata. Nah, pengaruhnya sendiri Pak, beliau menyebarkan agama Islam di sini itu seperti apa Pak di wilayah ini sendiri? Wilayah ini sebelum beliau itu ada tokoh lain, itu namanya Pangeran Brataklana. Itu putra dari Sunan Gunung Jati. Ini uak dari beliau. Ada Kilobama atau Syekh Mudarim atau Ki Ageng Mundu. Beliau ada tokoh penyebar agama Islam lain. Nah, beliau itu melanjutkan. Dan ini tempat ini bukan cuma sebagai tempat pandai, tapi tempat ini juga pesatrian. Pesatrian itu tempat pesantren, tempat dikader atau dididiknya santri-santri, tapi juga santri-santri itu dididik untuk silat, untuk kemampuan bela diri. Salah satu bahwa tempat ini dijadikan pesantren atau pesatrian, itu cirinya ada 2 pohon, Pak. 1 pohon kesambi, 1 pohon asem. Dulu 2 pohon ini selalu berkaitan, dan biasanya posisi pohon ini ada di depan pintu. Jadi kesambi dan asem itu saling berkaitan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Tetap di 2 Dunia. Kini saatnya mediumisasi.
Assalamualaikum. Makhluk ini tidak mau menjawab salam kami. Assalamualaikum, Anda bisa Dengan berbicara? siapa Anda? Tunggu dulu, jangan lari-lari dulu, di sini aja. Belum sempat kami mencari informasi dari mediator ini, Tadi Anda tiba-tiba mediator lain sudah tidak sadarkan diri. Kenapa? Ya wis kan kita mainnya cuman pengen sampean. Makhluk ini sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami. Kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan satu mediator. Ternyata sudah ada mediator atau di sini penonton yang sudah tidak sadarkan diri dan sepertinya mencoba untuk berinteraksi juga dengan mediator yang sudah duluan tidak sadarkan diri ini. Kita tanya untuk lebih jauh lagi mengenai informasi. Mediator yang lain sudah tidak sadarkan diri. Anda bisa ceritakan mengenai tempat ini. Bisa. Ente siapa gen? Anda siapa? Dia sebagai apa nih kan ge? Sebagai penunggu. Berarti Anda tahu dong mengenai tempat ini ada makam siapa? Makam cincin ini. Ya, siapa beliau? Beliau ini memang apa yang dilakukan di sini? Orang mau, dia bisa takon sejarah nih gini. Ya wis kiskan Mbak, wis kita pengen tahu informasi bukan macam-macam nih ente ya. Anda kan dibilang tadi pengikut setianya. Kami sebenarnya ingin menanyakan beliau itu siapa? Supaya warung, dia bakal tak warung sejarah ini. Ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kia? Kenapa banji meneng? Ya, Anda siapa? Ulah santrin. Berbeda. Ulah santrin. Sampai belum 15 gini. Ya wis ente lunga disit, ya kok kita lunga sedurunge ente ngalu sejarah wis ente berusaha macam-macam ya. Karena kita mainnya baik-baik, kita tidak muncul masalah. Wis sekian bakal penyetangan sejarah bangsa ente wis bubarakan nanti Sampai yang balik aja nih gini. yang kau balik yang gue rumah. Ya. Tiba-tiba keadaan jadi tidak terkendali. Para mediator menyerang Lisa dan Kang Ujang. Balik. Bubar. Kita mainnya baik-baik, ente anarkis, kita bakal anarkis maneng. Hah? Kenapa? Saya tidak mengganggu Anda. Kenapa Anda mengganggu saya? Wes. Ya. Bubar. Bubar deh. Apa? Bubar deh. Ya mau bubar. Kau boleh bubar. Bubar. Betul, bubarakan. Ampun lagi. Ampun beli. Pokoknya bubar pasukannya. Bubar. Oh, bubar. Alhamdulillah, Kang Ujang berhasil mengendalikan keadaan. Mediator pun dipulihkan kesadarannya. Mau nanya apa? Mana ya? Saya sini baik-baik. Ketika saya baik, jadi bangsa Anda pun bisa baik dan punya sopan santun. Kami mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mengaku sebagai santri dari Pangeran Raja Muhammad. Siapa arane? Anda Kisura kula itu. Kisura santri Raja Muhammad Arifin. beliau itu siapa? Bukan Raja Muhammad Arifin itu dikenal Pangeran Luhung. Pangeran Luhung itu agung. Ada yang memberi nama
dari ini mulai bercerita. Kanjeng Sunan. Nah, Pangeran Luwung kan sebenarnya anak kaitannya beli balik Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kaitannya Siapa? Konon cerita yang saya disurat tahu sebagai santrinya. Beliau sendiri dikenal Raja Muhammad Arifin itu sebagai pandai dalam artian gawe pusaka. Pusaka seperti apa? Pusaka puris Tosan Haji. Kedengarlah sama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dari situ Kanjeng Sunan Gunung Jati pun mendatangi, mencoba ingin menguji kesaktian dari Raja Muhammad Arifin itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi dari Pangeran Sunan Gunung Jati bawa sebilah besi untuk dijadikan pusaka. Tapi berapa hari kemudian beliau sendiri belum bisa, yaitu Raja Muhammad Arifin belum mampu membentuk pusaka. Akhirnya Pangeran Sunan Gunung Jati merasa kecewa, dilemparkan besi tersebut ke tempat pembakaran untuk Tosan Haji dan terjadilah pusaka. Jauh sekolah ya. Atas informasinya. Dirasa cukup informasi yang didapat, mediator dinetralisir. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kami menyiapkan seorang pelukis yang akan menggambarkan sesuatu di kanvasnya. Saat pelukis sedang menggambar, beberapa mediator kembali tidak sadarkan diri. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Lah, kok maksudnya ngelukis priben? Emang yang Anda lihat pengonon? Gue lagi zamannya Pangeran Luwung. Tapi cok jelasakan, kun maksudnya apa? Oh, mungkin santri-santri ya. Oh, ini sosoknya mengkenen. Kan maksudnya padepokan mengkenen. Padepokan kian. Terus kian santri-santri ya ketika kian Pangeran Luwung lagi nguruk haji. Nah, kian kang ijo-ijo nih belakangnya apa? Bangunannya siji atau emang banyak? Oke. Terus beliau siar Islamnya nih kan. Nah, kang santri-santri kian kan apa Pangeran Luwung yang ngundang atau emang mereka pada teka karena takzim? Oh, karena takzimnya para orang tertarik dari Islam pada ngaji meneh. Nah, kang nih hubungan kian di antara anak kang di makam-makam nih kan. Anak. Ya wis ya. Suwun ya. Sok. Assalamualaikum. Mereka pelukis pun dinetralisir. Nih. Beresin aja, Metu. Sok itu lampu. Satu mediator kembali tidak sadarkan diri. Tampaknya ia tidak suka kami melukiskan sesuatu yang berkaitan dengan tempat ini. Bisa gambar-gambar nih gini. Gambar-gambar apa? Bisa gambar-gambarnya? Kan tahu ketika jin ya mengisahkan masa-masa lalu pun bisa. Ya, tapi ketika masa depan pun bisa. Ya. Bisa nyeramai kita. Sampai ganggu nih tempat jin. Ya sing mau ganggu-ganggu gue ganggu pribadi beli je. Sampai isun dilukis. Isun, emang disok Anda nih?
aja ngaku-ngaku ya. Nah, kalau emang kin santri ya, kin nih kene emang posisi makamnya nih kene. Makam Anda di sini yang mana? Emang Ini yang sok mana? sebelah mana nih kene makamnya nih deh. Tunjukkan yang mana. Pilih. Coba nih deh, tunjukkan. Tunjukkan nih Kang deh. Tunjukkan yang mana makamnya. Dimas. Jangan mancing-mancing. Pangeran, ya kita cuma menjuangkan yang kene deh. Jangan menunjukkan makamnya Junjuna. Ya maka sampean ingin di makam yang deh. Bisa baru lunga. Iya, lunga. Oh, Kang Kian. Santri. Oh, Kang Muni sebelah mana? Yang ini. Ya wis, sok wis lunga ya. Ya. Lunga ya. Iya, wis lunga. Ya. Sok. Bisa diterangin? Hah? Mana? Ini ular. Anda ular. Terus, ini saya lihat kayak sesosok ular yang di mana ular? Ini. Ini kayak semacam banaspati. Oh, banaspati yang berapi gitu. Nah, ini posisinya sebelah mana yang banaspati itu? Sebelah sana. Iya. Ya sudah. Ya, terima kasih atas informasinya ya. Sekarang Anda pergi.